Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Nur Fitra Ramdhani dan anggota-anggota kami Silviana Lestari, Uswatun Rahmawati, Yantini, Laili Suryanti, Nur Arilah, Araimah, dan Hasbaiti. Skripsi kualitatif peranan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar kelas 5 pada mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor. Adapun pokok bahasan kami yakni bab 1 dan bab 5. Bab 1. Latar belakang penggunaan media gambar dapat menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari sebuah materi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peranan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor. 2. Bagaimana peranan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kajian pustaka A. Deskripsi teoritis, yakni menjelaskan pengertian media pengajaran, tujuan dan fungsi media pengajaran, prinsip-prinsip pemilihan media gambar, dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media gambar. B. Hasil belajar siswa, menjelaskan pengertian hasil belajar, jenis tes hasil belajar yang terdiri atas tes diagnostik dan tes formatif, serta tes sumatif. Dan yang ketiga, pengaruh media gambar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Metode penelitian bertempat di MI Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor, kelas 5 mata pelajaran PKN. Waktu penelitian bulan April sampai dengan Mei 2012. Selanjutnya, metode penelitian dan rancangan siklus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 2 siklus dengan langkah-langkahnya, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 MI Nurul Falah Asem Parung Panjang, Bogor, tahun pelajaran 2011-2012 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 10 laki-laki dan 15 perempuan. Peran dan posisi peneliti dalam penelitian, yakni berperan sebagai guru kelas 5 sekaligus menjadi peneliti yang berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan kegiatan penelitian di kelasnya. Adapun tahapan intervensi tindakan, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil intervensi tindakan yang diharapkan, yakni setelah siswa mengalami pembelajaran dengan penerapan media gambar ini dapat meningkatkan hasil belajar baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Data dan sumber data. Data diperoleh dari penelitian tindakan kelas, yakni hasil pengamatan aktivitas siswa, hasil tes tertulis siswa kelas 5 pada setiap akhir siklus, dan hasil angket siswa. Sumber data yang digunakan adalah lembar pengamatan aktivitas siswa, tes tertulis, dan angket. Instrumen pengumpulan data terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan tes objektif, bentuk pilihan ganda, dan lembar observasi untuk mengetahui nilai kerjasama siswa pada proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan perencanaan tindakan terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan pengambilan keputusan. Kesimpulan. 1. Pembelajaran dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dalam pembelajaran PKN. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media gambar dapat meningkatkan hasil belajar yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata N-gain siklus 1 ke siklus 2.
Pembahasan kedua skripsi kuantitatif yang berjudul Keefektifan Model Group Investigation terhadap aktivitas dan hasil belajar perubahan lingkungan fisik siswa kelas 4 SD Negeri Kedung Pucang, Kabupaten Purworejo. Bab 1 Latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan masalah. Bagaimana keefektifan model group investigation terhadap aktivitas dan hasil belajar perubahan lingkungan fisik siswa kelas 4 SD Negeri Kedung Pucang, Kabupaten Purworejo. Berikut adalah rincian dari rumusan masalah skripsi kuantitatif ini. Adapun tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, dan manfaat penelitian yang terdiri dari untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Kajian teori yang terdiri dari 14 poin. Kajian empiris bagi penelitian ini yakni hasil penelitian tentang model kooperatif tipe group investigation yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Adapun kerangka berpikir dari skripsi ini, selanjutnya hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka diajukan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Model pembelajaran group investigation mengefektifkan pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan fisik untuk kelas 4 SD Negeri Kedung Pucang. Metode penelitian. Desain penelitian yakni menggunakan desain non-equivalent control group design, digunakan untuk mengetahui keefektifan model group investigation terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kedung Pucang, yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Adapun populasi dan sampelnya, populasi yang dijadikan penelitian yakni siswa kelas 4A dan 4B semester 2 SD Negeri Kedung Pucang, Kabupaten Purworejo tahun ajaran 2014-2015. Untuk siswa kelas 4A diambil sebanyak 20 siswa dan siswa kelas 4B diambil sebanyak 20 siswa. Jadi banyaknya populasi pada penelitian ini yaitu 40 siswa. Sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka, dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan yakni instrumen kualitatif, observasi model group investigation, observasi variabel aktivitas belajar siswa, dan instrumen kuantitatif. Berikut adalah penjelasan tentang instrumen soal. Selanjutnya, validitas yang terdiri atas validitas logis dan validitas empirik. Yang terakhir ada bab 5, kesimpulan. Berdasarkan data di atas, bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan aktivitas siswa pada pembelajaran menggunakan model group investigation dengan pembelajaran menggunakan model konvensional. Bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model group investigation lebih efektif daripada pembelajaran menggunakan model konvensional.
Berdasarkan data-data tersebut, bisa disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model group investigation lebih efektif daripada pembelajaran menggunakan model konvensional. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan kami. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.